Episode 47. Suamiku seorang CEO. Motor Harlan melaju dengan kecepatan tinggi. Malam itu jalanan tampak lengang, jadi tidak ada kemacetan. Setengah jam kemudian motor Harlan berhenti di depan rumah Lupita. Tok tok tok. Lupi, aku sudah pulang. Lupita mendengar suara orang memanggil namanya, dibarengi ketukan pintu. Ia mengangkat kepalanya yang sedari tadi tertidur di atas meja makan dengan kedua tangan bertumpu. Lupi menatap jam yang menggantung, jam sudah menunjukkan pukul 11:10. Ia berjalan ke depan pintu. "Mas," pekiknya saat melihat sosok Harlan di depan pintu. "Maaf aku pulang telat, banyak pekerjaan yang harus aku urus." "Ya sudah tidak apa-apa mas, kupikir mas nggak pulang. Aku tadi ketiduran di kursi makan." Harlan menatap iba wajah istrinya yang kelihatan sangat mengantuk. "Aku masukkan motor dulu ke dalam." Setelah motor sudah berada di ruangan tamu, Harlan berjalan mendekat ke meja makan. "Mandi dulu mas, atau cuci muka aja. Ini sudah malam takut sakit," ujar Lupita seraya menyodorkan handuk. Menarik kursi makan dan terduduk. "Tadi mas sudah mandi di kontrakan." "Oh iya? Pakaian mas mana?" "Maaf Lupi, tadi terburu-buru. Besok saja kalau hari libur mas bawa ke sini." "Ya sudah mas makan dulu ya, pasti lapar setelah bekerja seharian. Aku panaskan dulu masakannya." "Lupi, sebenarnya aku sudah makan di warteg, lebih baik untuk besok pagi saja, ya." Wajah Lupita terlihat muram, tapi ia menutupinya dengan senyuman samar. Saat Lupi ingin membereskan makanan di atas meja, tangan Harlan menarik lembut. "Apa kau marah?" Lupita menggeleng seraya tersenyum. "Tidak apa-apa mas, kalau tumis sayur ini tidak bisa dibuat besok, aku memasaknya tadi jam 7, kalau ikan masih bisa dihangatkan. Biar aku makan tumis sayurnya." Karena tidak ingin Lupita kecewa, Harlan mengambil mangkok berisi tumisan dari tangannya. "Mas bilang tadi sudah kenyang. Enak kok dimakan kayak gini." Harlan benar-benar memakan tumisan buatan Lupita hingga habis. Senyuman hangat tersungging dari bibir Lupita. "Apa kau mengantuk? Tidurlah, sudah jam 11:30. Mas baru saja pulang, masa aku tinggal tidur?" Imbuh Lupita seraya menuang air putih ke dalam gelas. "Lupi, besok aku harus berangkat pagi-pagi, tidak bisa mengantarmu ke tempat kerja, begitu banyak pengiriman barang." Dustanya merasa bersalah. "Tidak apa-apa mas, aku memaklumi pekerjaan mas kok, aku sudah terbiasa berangkat dan pulang sendiri." Lupita bicara penuh pengertian. "Lupi, kau istri yang baik dan pengertian, maafkan aku belum bisa jadi suami yang sempurna. Lupi, aku ingin memberikan ini." Harlan mengeluarkan dompet dari saku celana belakangnya, dan memberikan sejumlah uang pada Lupi. "Mas, duit sebanyak ini untuk apa? Bukankah gajian masih lama? Baru tanggal 16 kan? Itu uang tabunganku, kau belikan TV dan kulkas ya, dan kebutuhan dapur." "Tapi mas, ini banyak sekali." "Tidak usah semuanya buat aku, sebagian mas simpan saja, takut kebutuhan mas yang tak terduga." "Ini tidak banyak kok, hanya 20 juta. Kau bisa belanjakan, yang penting sesuai kebutuhan rumah kita." "Apa? 20 juta mas bilang nggak banyak?" Lupi membelalakan matanya seraya gelengkan kepala. "Nggak apa-apa Lupi, mas masih bisa cari uang lagi, kerjakan juga buat istri." Lupita tertunduk sedih, dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kau bersedih?" Harlan menatap lembut wajah istrinya. "Mas, kita baru saja 3 hari menikah, tapi mas sudah memberikan uang sebanyak ini. Apa gaji mas sebagai seorang kurir besar?" "Maaf, maksudku bukan ingin ikut campur keuangan mas, tapi aku tidak enak menerima ini." Harlan menyentuh pundak Lupita. "Kau berhak mendapat uang nafkah dariku, tidak perlu memikirkan uang itu dari mana. Itu adalah tabunganku hasil kerja kerasku, dan kau adalah istriku, aku wajib memenuhi kebutuhanmu. Apalagi di rumah ini tidak ada TV dan kulkas.
Lupita menarik nafas dalam, mengangkat kepalanya, menatap wajah tampan suaminya lembut, tersungging senyuman merekah di bibirnya. Terima kasih Mas, uang ini akan kusimpan, hari Minggu kita belanja bersama. Mengelus pucuk kepala Lupita, baiklah, sekarang kau istirahatlah, sudah malam. Mengusap lembut pipi mulus Lupi, Harlan ingin menciumnya tapi ia urungkan, ia tidak ingin Lupita terkejut, ia ingin Lupita tulus memberikan padanya tanpa paksaan. Baiklah Mas, aku tidur dulu. Lupi berjalan masuk ke dalam kamar. Setelah lampu ruangan tamu padam, Harlan masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya. Aku tidak ingin memaksa Lupi untuk melakukan kewajibannya, apalagi pernikahan kami belum resmi secara hukum negara, biarlah waktu yang akan menjawabnya. Yang terpenting aku bisa melindungi dirinya. Selesai salat subuh, Lupita memasak air panas dan membuat kopi hitam kesukaan Harlan. Menaruh kopi di atas meja makan. Mas tumben sudah rapi, baru jam 5:30. Hari ini aku piket, harus datang lebih awal, maaf kalau aku terburu-buru. Padahal aku ingin membuat nasi goreng, semalam Mas tidak makan nasi. Tidak apa-apa, minum kopi sudah sedikit kenyang. Harlan mengambil cangkir kopi yang masih panas. Ditiup-tiupnya sebentar, lalu meja rumputnya perlahan. Aku berangkat dulu, ya. Mengusap kepala Lupita. Mas. Ya. Tolong ponselnya diaktifkan, jadi aku bisa tahu Mas pulang atau tidak. Baiklah, kemarin ponselnya lobet. Lupita menarik punggung tangan Harlan dan menciumnya. Hati-hati di jalan Mas. Imbuh Lupita, saat Harlan sudah berada di atas motor. Ingat, jangan telat makan kalau lagi kerja. Bukankah kemarin, Mas yang mengantarkan makan siang untukku? Mas tidak ingin kau sampai lupa makan. Apalagi sampai mengabaikan makan siang, lebih baik kau buang sisa makanan bila tidak habis, daripada makan berdua dengan orang lain. Dek, seketika Lupita tersentak. Aku berangkat dulu ya. Tanpa menunggu jawaban Lupita, Harlan langsung melajukan motornya, hingga hilang di ujung gang. Tunggu. Dari mana Mas Harlan bisa tahu, aku membagi makanan pada Damar? Padahal makanan itu banyak, daripada dibuangkan mubazir. Lupita mengingat siapa saja yang berada di ruangannya kemarin. Siapa yang sudah memata-matai aku ya? Aduh, aku tidak ingin Mas Harlan salah paham. Jam 6:04, motor Harlan sudah berhenti di depan gerbang pintu. Ia menitipkan motornya di pos satpam. Sebab tidak ingin Mak Isah tahu semalam ia pergi. Harlan, kau dari mana? Tanya Mak Isah, yang sedang duduk di sofa. Harlan sempat tersentak, mendapi Mak Isah sudah duduk di sofa. Mak, tadi subuh, aku keluar sebentar untuk cari sarapan di depan komplek. Tidak biasanya kau cari sarapan di luar, apalagi di pinggir jalan. Ujar Mak Isah curiga. Harlan mulai merayu dan duduk di samping Mak Isah. Mak ini kenapa selalu saja curiga? Aku ini sudah besar Mak, tidak usah khawatirkan aku, ya. Mak hanya tidak ingin kau kenalan dengan wanita di luar sana, dan terjebak. Kebanyakan mereka hanya mengincar hartamu saja. Harlan merangkul tubuh wanita renta itu. Mak, aku banyak belajar dari Mak selama tinggal di kampung, insya Allah aku tidak akan terjebak. Aku bisa menilai dan memilih, mana wanita baik-baik dan tulus, dan mana wanita yang hanya mencari kesenangan pribadi. Baiklah, baik. Mak percaya, kau anak yang jujur. Mak sangat menyayangimu, seperti anak kandung Mak sendiri. Harlan mencium tangan wanita parubaya itu lembut. Mak, maafkan aku, sebenarnya aku sudah memiliki seorang istri, dia wanita baik dan sederhana. Hatinya secantik wajahnya. Gumam Harlan dalam hati, tersungging senyuman terbit di bibirnya. Ya sudah, kau bersiaplah. Jemput Dela anak bibimu, sebentar lagi Dela sampai di terminal. Iya Mak, aku mandi dulu. Harlan berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya. Episode 48.
Harlan berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya. Melepas pakaian dengan cepat dan masuk ke dalam kamar mandi. Memilih pakaian casual karena untuk menjemput Della tak perlu pakaian formal. Sebenarnya Harlan malas untuk menjemput Della, padahal ada 2 supir pribadi di rumahnya. Mark tinggal menyuruh mereka yang jemputkan beres. Tapi karena Mark yang meminta langsung dan setengah memaksa, Harlan tidak membantah lagi. Harlan sarapan dulu, Mbak Murni sudah masak pagi-pagi sekali. Imbuh Mark Isah, saat melihat Harlan sudah turun ke bawah. Kok tumben Mbak Murni yang masak, bukannya Mbak Murni ikut Pak Ali pulang kampung. Mark yang menelpon kemarin untuk balik lagi ke sini, sekarang kondisi Mark kan mulai menurun dan sakit-sakitan. Dari awal kan Harlan sudah bilang sama Mark, jangan disuruh pulang Mbak Murni ke kampung, kita masih memerlukan tenaganya untuk masak di dapur dan beres-beres rumah. Ujar Harlan seraya menarik kursi makan. Bukan Mark tidak ingin dia tinggal di sini, tadinya Mark kesal, si Murni minta naik gaji terus, tapi kalau Pak Ali suaminya yang tukang kebun nggak neko-neko, dia cukup tahu diri. Ya sudah Mark tidak apa-apa, kita naikkan saja gajinya, yang terpenting ia bekerja dengan sungguh-sungguh dan Mark tidak usah capek-capek mengurus rumah. Tangan Harlan masukkan nasi goreng telur ceplok ke dalam mulutnya. Kita mau naikin gaji berapa lagi Len? Gaji si Murni sebagai seorang pembantu 4 juta. Kasih aja 5 juta Mark, hitung-hitung bantu anaknya yang sedang kuliah. Ya sudah terserah kamu ajalah. Ya sudah Mark, aku berangkat dulu ya. Harlan mengambil air putih di depannya dan meneguknya sampai habis. Mengambil serbet mengelap bibirnya. Tuan. Suara William berada di belakang punggung Harian. Mark, aku pamit. Mencium punggung tangan Mark Isah. William mengikuti langkah Harlan sampai teras. Will, aku pergi dulu. Kau yang menghadiri meeting bersama sekretaris itu. Pulangnya aku langsung ke kantor. Siap Tuan. Oh iya Will, satu lagi, kau kirim makan siang untuk istriku seperti biasa. Dan kau selidiki pria yang sering mengajak istriku ngobrol. Kurasa obrolan mereka masalah pekerjaan. Tiba-tiba Harlan menatap tajam mata William. Kalau sudah seperti itu Will paham, ia tidak akan berani membantah tuannya. Baik Tuan, saya akan menjaga Nona. Harlan masuk ke dalam mobil, Pak Basir mengemudikan mobil, melewati pintu gerbang yang menjulang. William bernapas lega sambil mengusap dahinya berkeringat. Nona Lupita, kau sungguh beruntung mendapatkan cinta tuan bodohku itu. Padahal banyak wanita berkelas dan anak pejabat menyukainya. Jangankan untuk memilikinya, tuan mudaku itu sangat sedikit berbicara bila berhadapan dengan wanita, yang sudah pasti cantik dan seksi. Apalagi tidak pernah tuanku memandang wanita lama. Tapi denganmu, aku melihat dari matanya, ia sedang jatuh cinta. Baru ada teman laki-laki yang sekedar dekat denganmu saja ia sudah mencurigai. William gelengkan kepala seraya berdecak. Nak Willy. Suara Mark Isah, membuyarkan lamunannya. Iya Mark. Ada yang bisa saya bantu? Cepatlah kau sarapan pagi dulu, bukankah kau sebentar lagi akan berangkat ke kantor? Iya Mark. Sepertinya aku tidak makan dulu, karena pagi ini akan ada meeting. Tadi aku suka minum secangkir kopi buatan Mbak Murni, kalau begitu saya permisi dulu. Baiklah, hati-hati di jalan. William masuk ke dalam mobil, meninggalkan kediaman tuannya. Mobil Harlan sudah berhenti di seberang terminal. Pak Basir menawarkan diri untuk menjemput Della ke dalam terminal. Dan disetujui oleh Harlan. Masa bos besar disuruh menjemput sampai ke dalam terminal yang penuh sesak. Sungguh Pak Basir tak tega dan memang kurang pantas. Biar saya saja yang masuk ke dalam terminal, tuan di dalam mobil saja. Beneran nih Pak, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa tuan, ini sudah tugas saya bekerja di tempat, tuan. Akan saya kirimkan fotonya. Harlan mengeluarkan ponsel dan mengirimkan gambar foto Della. Pak Bashir keluar dari mobil dan menyeberang menuju terminal.
Di dalam mobil Harlan terus memandangi wajah Lupita yang ia curi sedang memasak. Wajah aslinya masih terlihat cantik walau tanpa makeup di wajahnya. Kenapa setiap hari aku sangat rindu padamu Lupi? Entahlah perasaan apa ini namanya. Sedang sikap Lupi padaku masih biasa saja, tidak ada tanda ia memiliki perasaan yang sama denganku. Aach. Menarik nafas dalam, dan dihembuskannya perlahan. Tok tok tok. Tiba-tiba ada yang mengetuk kaca mobil dari luar, membuyarkan lamunan Harlan. Ia segera membuka pintu. Berdiri seorang wanita manis bersama Pak Basir. Kak Harlan. Panggilnya. Membuat Harlan tersentak, dan menatapnya. Apa kau Dela? Benar Kak, aku Dela. Apa kakak sudah lupa dengan wajahku? Dulu kita sering main petak umpet bukan? Dan ngaji bareng ke rumah Pak Ustadz Yusuf. Iya aku ingat semua itu Del, tidak mungkin kakak lupa. Tapi wajahmu sedikit berubah. Ujarnya seraya tersenyum. Ayo masuk. Dela masuk ke dalam mobil mewah itu. Pak Basir menaruh tas koper dan berbagai macam makanan yang dibawa Dela untuk Mak Isah, ke dalam bagasi. Mobil berjalan menuju rumah Harlan. Bagaimana kabar Mak, Kak? Sudah lama kami berpisah, 4 tahun sudah tidak bertemu Mak tua. Alhamdulillah sudah baikan. Mak baru saja pulang dari rumah sakit. Iya Kak, waktu di rumah sakit Mak tua telepon ibu, katanya Mak sedang sakit. Makanya aku disuruh ke Jakarta untuk mengurus Mak tua yang sedang sakit. Baguslah, kalau ada kamu, Mak ada temannya dan tidak kesepian lagi. Iya Kak. Dela begitu senang, ternyata ia bisa diterima di rumah Harlan, tentu saja dengan dorongan Mak Isah. Dela terus menatap Harlan tanpa berkedip, saat ini Harlan sedang berbicara di telepon. Kak Harlan begitu tampan. Sangat berbeda saat di kampung 4 tahun yang lalu. Dulu penampilannya sederhana dengan pakaian ala kadarnya, rambut gondrong tak terurus. Tapi sekarang, berbeda 180 derajat. Bukan hanya tampan dengan jambang dan brewok di rahangnya, tapi tubuh Kak Harlan sangat wangi. Ya Tuhan kenapa dadaku berdebar cepat begini, dulu melihat Kak Harlan biasa saja, kami sering main bersama di kebun dan mengambil singkong untuk dibakar. Usiaku memang terpaut 10 tahun, sekarang aku 19 tahun, dan Kak Harlan 29 tahun. Sejak kecil kita memang dibesarkan bersama. Mak Isah adalah kakak dari ibuku. Hai. Kenapa kau senyum-senyum sendiri? Apa ada yang aneh denganku? Tanya Harlan, seraya memasukkan ponsel ke dalam saku celananya. Dela tersentak saat suara khas Harlan bertanya padanya. Aku hanya mengingat saat dulu kita main di kebun bersama, mencuri singkong milik Paman Jaka karena kelaparan. Kau masih mengingat itu kah? Harlan terkekeh. Kita terpaksa mengambil singkong itu, saat itu kita kesasar bukan? Tapi Makku sudah minta maaf pada Paman Jaka. Tak terasa mobil mereka sudah sampai di depan pintu gerbang. Setelah Satpam membuka pintu, mobil terparkir dengan sempurna. Ayo turunlah. Perintah Harlan. Mak Isah sudah berdiri di depan teras sambil melempar senyum pada Dela. Mak tua. Dela berlari kecil dan langsung peluk Mak Isah. Dela, akhirnya kau datang dengan selamat. Mereka mengendurkan pelukannya. Mak, ada salam dari ibu. Dan ibu mengirim banyak oleh-oleh untuk Mak. Kenapa adikku selalu merepotkan? Mbak Murni, tolong sediakan makan untuk keponakanku yang baru datang. Iya, Bu. Pak Ali, tolong bawa masuk barang-barang Dela. Baik Bu. Harlan menaiki anak tangga menuju kamarnya, ia mengganti bajunya dengan pakaian kantor, dan turun kembali ke bawah. Mak, aku harus segera berangkat ke kantor sekarang. Harlan, kau tidak makan siang dulu, bersama Dela. Nanti saja Mak, aku sangat buru-buru. Masih banyak pekerjaan belum selesai di kantor. Ya sudah, pulanglah cepat pada waktunya, agar kita bisa makan malam bersama. Harlan hanya mengangguk pelan, dan berjalan pergi menuju teras. Mobil Harlan sudah pergi.
Wah, ternyata Kak Harlan orang kaya raya dan rumahnya sangat mewah. Tadi saat ia memakai jas kerja, sungguh sangat tampan, auranya berbeda saat memakai kemeja kotak-kotak tadi. Imbuhnya dalam hati. Della, ayo Mak tunjukkan kamarmu, kau istirahat dulu baru makan siang. Della bergelayut manja seraya merangkul Mak Isah.